yusalli mutarabbi'an. Nabi itu salatnya duduk bersila di lantai. Nah, inilah yang saya wanti-wanti ke Bapak Ibu, kalau kita sakit selama masih bisa duduk di lantai, maka duduklah di lantai. Ya, jangan duduk di kursi. Ya, selama masih bisa di lantai. Karena contoh dari Nabi begitu. Ya, Nabi ketika sakit duduknya salat bersilah mutarabbi'an di lantai. Nah, kita lanjutkan hadis dari Ibnu Abbas. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah itu di antara dua sujud. Nah, ini duduk di antara dua sujud. Nabi membaca Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, ini doanya Pak ya. Enggak beda dengan kita baca ya. Kalau kita Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ya, wa'fu anni gitu ya. Padahal dalam hadis yang sahih itu bacaannya tidak begitu. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud ini Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu dalam hadis Abu Dawud dan An-Nasai. Tapi dalam hadis riwayat At-Tirmizi ada lagi bacaan yang beda versinya, Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Nah, itu dalam hadis ya At-Tirmizi. Jadi ada dua versi bacaannya. Nah, sementara kita yang populer itu Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Walaupun para ulama hadis ya lebih ya memegangi hadis yang riwayat Abu Dawud tadi, An-Nasai. Tapi memang ini tidak salah. Ya, kalau kita baca yang biasa pun tidak salah juga. Beda tata urutnya saja dan ada beberapa yang ditambah. Yaitu lebih sempurna. Nah, tapi itu tidak apa-apa ya kalau lanjut. Sebab mengubahnya agak sulit juga kalau sudah tua ini. Ya. Karena sejak dari kecil dulu kita belajar salat yang diajarkan yang itu. Rabbi firli warhamni ya wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu yang diajarkan sampai hari ini. Kita baca itu. Ya, tidak ada kita dijelaskan ada hadis lain yang menjelaskan bacaannya yang tadi. Ya, Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ya. Tapi ini intinya doa. Intinya ini doa yang dibaca Nabi dalam ya duduk di antara dua sujud. Karena ini bukan menjadi rukun salat Bapak Ibu, ini hanyalah sunnah. Kalau Bapak Ibu baca boleh, tidak dibaca pun tidak apa-apa, yang penting ada tamak ninah saja. Tapi doa ini hebat. Ya Rabbi firli itu artinya ampuni saya ya Allah. Ya, ampuni saya. Warhamni, beri rahmat saya. Nah, jadi ini dua perkara yang pokok ini, rahmat dan ampunan. Itu makanya orang mati doanya itu. Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena dengan rahmat, dengan ampunan pintu neraka ditutup. Dengan rahmat pintu surga dibuka. Jadi dua-dua ini penting. Kita kalau dapat ampunan, nah, itu pintu neraka ditutup. Ya. Karena yang membuat kita ke neraka itu dosa. Itu makanya di surat Ali Imran ayat 91, nanti disebut juga di surat Az-Zumar 47. Nanti di akhirat ketika manusia nampak api neraka, andai mereka punya emas seberat bumi, mil'ul ardi zahaban, dia punya emas seberat bumi, laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah, maka emas yang seberat bumi itu akan dia serahkan supaya lepas dari azab neraka. Oh, jadi mahal tuh Pak ampunan tuh.
nilainya seberat emas, ya, emas seberat bumi. Berat itu. Dan mahal itu Pak ya. Makanya kita perlu minta ampun itu. Makanya doa pertama itu minta ampun, Rabbighfirli. Baru rahmat. Ya, dengan rahmat itu kita bisa masuk surga. Karena kata Nabi, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya kecuali dengan rahmat Allah. Nah, yang ketiga wajburni. Ya. Jabara itu arti harfiahnya tulang yang patah lalu dilengketkan kembali supaya kuat dia, itu namanya jabar. Maka diartikan jabar itu yang kuat. Ya, jadi kalau sesuatu lemah dikuatkan namanya jabar. Jadi kita minta, ya Allah tolong kuatkan saya. Kalau ada kelemahan-kelemahan saya tolong tutupi supaya saya jadi kuat. Nah, kira-kira begitu makna wajburni itu. Ya, kita kan banyak kelemahan Bapak ya. Nah, kita minta, ya Allah semua kelemahan saya itu tolong tutupi agar saya menjadi kuat. Nah, itu maksud wajburni. Ya, warfa'ni, ya Allah tinggikan derajat saya ya Allah. Termasuk derajat di akhirat surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat, yang paling tinggi surganya Firdaus. Nah, kita ingin surga yang paling tinggi tingkatnya, maka warfa'ni. Di dunia juga begitu. Jangan kita menjadi orang yang hina. Kalau bisa kita mati, semua orang mendoakan kita, semua orang kehilangan kita. Kalau kita hadir, tempat kita ya diberikan yang tinggi, yang terhormat, kira-kira begitu. Karena ada orang Ibu cuma timun bungkuk sih duit ke. Ya, ado lah tidak datang orang maklah Pak. Ya. Ya, ado tak menambah ado lah itu. Kita tidak ingin begitu hidup itu. Warfa'ni, ya, angkat saya ke tempat yang tinggi, ya, hingga keberadaan saya itu dilihat orang. Kira-kira begitu maknanya itu. Hebat doa itu Ibu. Ya. Lalu wahdini, ya, warzuqni, beri saya rezeki. Rezeki itu macam-macam Ibu. Rezeki itu bisa materi, bisa non materi. Ya, ilmu rezeki itu. Makanya doanya apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, jadi ilmu itu rezeki itu. Maka warzuqni fahman. Ya. Nah, jadi beri saya ilmu. Karena ilmu itu rezeki. Anak juga rezeki. Itu makanya kita waktu berhubungan itu ada doanya ya. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, jadi anak itu rezeki itu. Ya, termasuk rezeki itu kesehatan, itu rezeki itu. Nah, termasuk material seperti rumah, kendaraan, harta, itu namanya rezeki. Nah, kita minta, ya Allah beri saya rezeki dalam berbagai macam bentuk, beri saya rezeki. Nah, itu doa dalam salat itu Ibu. Ya, baru wahdini, beri saya hidayah. Ya, hidayah. Karena dengan hidayah ini hidup kita menjadi tenang. Apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti hidayah saya, hidupnya tidak akan takut, tidak akan sedih. Nah, itu kan penting hidayah itu. Orang kalau dapat hidayah, hidupnya tenang, tidak ada takut, tidak ada sedih. Orang yang susah tidur itu jauh dari hidayah itu. Karena hidupnya takut dan sedih. Ya. Makanya hidayah itu dari kata itu ada kata hudu. Hudu itu artinya tenang. Nah, kenapa hidayah disebut hidayah? Karena hidayah itu ketenangan. Makanya Bapak Ibu sekarang kan dapat hidayah nih. Tadi kan doanya begitu kan, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Nah, sekarang sudah dapat hidayah nih. Makanya sekarang Bapak Ibu tenang hatinya kan. Nah, itu makanya tekan tu bagai itu. Nah, tanda hati tenang tuh. Lalu tekan tu itu tanda hati tenang. Ya ta? Ya sambil duduk lalu kan tenang hati nama tu Pak. Nah, tu tanda dapat hidayah tu. Ya, tenang hatinya. Nah, hidayah ke penting Ibu. Ya, karena kata Allah begitu, orang kalau sudah dapat hidayah tenang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu kita minta dalam salat itu, beri saya hidayah. Itu maka tadi ihdinas siratal mustaqim. Wa afini, ya, berikan kami afiah. Nah, tidak sehat ya. Ada sehat, ada afiat. Beda tu Ibu. Perampok-perampok tu sehat badannya tu, tapi tidak afiat.
Ya. Ibu-ibu apa-apa ndak sehat deh kok. Muncul lutut begitu, ndak sehat itu. Ya kan namanya anda, kan ndak sehat itu. Ya kan. Eta sanda munjur kan ndak sehat namanya itu, Pak. Lah penyakit namanya itu. Ya kan kalau sakit lutut namanya itu. Lah sakit pinggang, maka pas sanda kalau sakit namanya itu. Dah itu ya. Tapi Bapak Ibu afiat walaupun ndak sehat. Jadi afiat itu bisa jadi badannya ndak sehat, tapi jiwanya yang sehat. Ada orang badannya sehat, jiwanya ndak sehat. Makanya kita minta afiat bukan sehat. Karena ndak selalu sehat itu kebaikan. Pezina-pezina itu sehat tuh, kalau ndak sehat mau pezina itu, Pak. Ya kan? Kan ndak sehatnya itu. Tapi dia ndak afiat. Nah, kita minta afiat. Maka bapak-bapak, kok afiat namanya kok? Sehat ndak leh kok? Ya kan? Inilah bentuk lebih litak bentuk. Sehat aleh kok. Tapi dapat afiat, itu yang kita minta dalam salat tuh. Ya, wa'afini. Ya Allah, beri saya afiat ya Allah. Ya, sehingga bagi orang yang sehat tidak bisa melakukannya, ibu bapak yang tidak sehat bisa melakukannya. Kan kini di rumah banyak yang sehat-sehat kini kok. Banyak yang otot-otot kini tuh. Bah kalau nak tiba ke Mas Haji, tidak afiat. Tidak afiat. Bapak ibu tidak sehat lah. Ya, tapi datang ke masjid, bisa dengan ceramah, bisa berzikir, itu tanda afiat namanya itu. Nah, ini yang kita minta dalam salat, wa'afini. Ya Tuhan, walaupun badan saya sudah tidak kuat, tapi beri saya kekuatan pada rohani. Nah, kekuatan rohani itu disebut afiat namanya, wa'afini. Gitu. Bara banyak orang sakit, Ibu, bisa baca Quran 10 juz sehari. Dah gitu. Orang sehat sehalaman saya taluknya loh. Kenapa? Yang sehat tadi tidak afiat. Yang sakit tadi afiat dia. Hingga dia bisa melakukan ibadah lebih banyak dari orang sehat. Nah, makanya yang kita minta dalam salat itu wa'afini. Ya Allah, berikan kami afiat ya Allah. Baru ya wa'fu anni ya. Dan maafkan saya. Apa bedanya wa'firli, Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Kalau ghafara menutup kejahatan dengan kebaikan, itu ghafara. Kalau Allah mengampuni kita, maka dosa kita diganti dengan pahala. Itu namanya ghafara. Ulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat, begitu kata Allah. Bukti Allah mengampuni, diganti dosanya dengan pahala. Kalau Bapak Ibu berdosa 1000, maka dengan istighfar diganti pahala 1000 dosa tadi. Itu namanya ghafar. Kalau wa'fu dihapus. Ya, tapi belum tentu diganti. Dihapus saja. Nah, minimal kalau engkau tidak akan mengganti dengan kebaikan dosa saya, minimal hapus saja. Kira-kira begitu maknanya. Andai engkau tidak akan mengganti, ya Allah, dosa saya dengan pahala, cukup hapus saja. Sudah cukup. Nah, karena yang minum tadi saya, yang buka saya. Nah, itu doa yang kita minta dalam salat, Ibu ya. Jadi doa Rabbighfirli dan seterusnya itu doa yang hebat tuh, Ibu. Ya. Maka jangan tidak membaca doa ini dalam salatnya. Kalau soal versi bacaan terserahlah. Mau yang hadis Abu Daud, mau yang hadis At-Tirmizi, atau mau yang biasa kita baca sejak dulu kita belajar salat. Ya, semuanya itu maknanya sama, tidak ada bedanya, cuma tata letak aja yang berbeda. Itu doa yang dibaca Nabi ketika duduk di antara dua sujud. Hadis dari Malik bin Huwairis, hadis riwayat Bukhari. Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa iza kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastawiya qa'idannya di Sahih Bukhari ya. Diceritakan Nabi itu salat apabila di rakaat yang witir, maksudnya rakaat ganjil nih, 1-3, kan bisa jadi kita kalau 3 rakaat ada rakaat satunya, rakaat 4 kalau 4 rakaat ada rakaat 1/3-nya, kalau rakaat 2 rakaat subuh ada satunya. Itu yang witir namanya itu. Di rakaat yang witir Nabi tidak bangun, tidak bangkit sehingga beliau lurus duduknya dulu. Nah, ini yang biasa dilakukan Nabi, namanya duduk istirahat. Jadi kalau rakaat kedua kan ada duduk tahiyat awal. Ya, dah. Kalau rakaat ketiga, rakaat keempat kan ada duduk tahiyat akhir.
Nah, di rakaat yang pertama dan ketiga, Nabi kalau ingin berdiri setelah sujud yang kedua, kan berdiri kita itu, maka Nabi duduk dulu. Namanya duduk istirahat. Ya, itu duduknya duduk istirahat namanya. Itu hadis sahih itu. Jadi jangan Bapak Ibu bertangka lo masalah itu, hadis sahih. Nabi tidak bangun berdiri kecuali lurus dulu duduknya. Namanya duduk istirahat. Ya, contohnya Bapak Ibu kalau ya, kan sudah sujud tuh. Allah, tuh duduk dulu. Ya, ya. Atau kalau sini Allahu Akbar dari sini, Allahu Akbar. Tapi boleh saja langsung berdiri, tidak apa-apa. Jadi duduk itu sunnah, duduk istirahat namanya. Apakah kita imam, apakah kita makmum, sama-sama duduk istirahat. Ya, jadi Nabi berdirinya setelah duduk dulu. Ya, hadis dari Malik bin Huwairis, hadis Bukhari. Jadi tidak menambah Enggak, namanya duduk istirahat. Ada sebagian ustaz yang bilang itu bertanya itu berarti kita menambah duduk dalam rukun salat. Jadi 2 kali duduknya jadi 15 rukun salat jadinya Begini, ibadah itu kalau ada dalil kerjakan, yang tidak ada dalil jangan. Dan ini ada dalilnya. Bahkan hadisnya hadis sahih. Hadis dari Malik bin Huwairis, hadis riwayat Bukhari. Diceritakan izakana fi witrin, bila di rakaat-rakaat yang witir, maksudnya 1 dan 3, min salatihi, kalau Nabi salat, lam yanhat, tidak bangun ke atas, tidak berdiri, hatta yastawiya qa'idan, sampai lurus beliau duduk dulu. Namanya duduk istirahat. Dan itu ada untungnya, ada maksudnya juga. Makmum kenapa duduk istirahat juga? Memastikan imam duluan berdirinya. Karena bisa jadi imam ko lah sakit pinggang, lama naik kate. Maka dengan duduk istirahat, perhatikan imam berdiri dulu. Kalau sudah lurus berdiri imam, baru semua makmum ikut berdiri. Sebab bisa jadi imam ini lambat berdirinya, makmum cepat, anak muda-muda di belakang. Berarti dulu dari imam nanti itu berdirinya tuh. Maka duduk istirahat itu untuk memastikan imam sudah pasti benar-benar lurus keadaan berdirinya. Baru kita berdiri. Ada hikmahnya duduk istirahat itu. Cuman kalau imamnya ko lai mudo, capek naik kate, naik lah kate nak ba'al. Jadi duduk istirahat itu bukan kewajiban, tapi Nabi melakukan itu. Nabi tidak naik ke atas setelah ya sujud yang kedua itu di rakaat-rakaat yang witir. Kalau rakaat yang genap kan ada duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir kan. Kalau di rakaat yang witir yang 3-1-3, maka Nabi duduk lurus dulu duduknya, baru Nabi ke atas. Berarti takbir Nabi itu setelah duduk itu tadi. Jadi Nabi duduk dulu, baru Allahu Akbarnya ke atas. Sebab kalau Allahu Akbar duduk dulu, nanti ke atasnya terhenti takbirnya. Ya, kalau jadi imam. Jadi kalau jadi imam, angkat dulu kepala, duduk dulu, baru Allahu Akbarnya ke atas. Kalau tidak duduk, Allahu Akbarnya dari bawah. Kalau tidak duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu dibolehkan, bahkan Nabi melakukannya. Ya, dan hadisnya hadis sahih, hadis Bukhari. Ya. Cuman ini tidak wajib hukumnya duduk istirahat itu. Gitu ya. Tadi iya. Ya tidak apa-apa, kalau memang berdiri langsung boleh juga. Iya, kalau memang kondisinya misalnya memungkinkan, silahkan saja. Artinya ini bukan sebuah kewajiban. Kalau mau duduk istirahat, ada dalilnya. Yang tidak mau istirahat juga tidak apa-apa. Ya. Ya, maka istirahat dulu duduknya. Maka cari je imam tu, kalau imam awak kan agak mudah kau. Tagak selesai. Kalau imam model beliau, dia kau duduk awak lu. Lama beliau naik kate kau. Ya, model beliau tu, balik kate kau. Tak apa-apa, itu tidak kewajiban.